Selamat malam. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Dragono Halim yang sudah menyempatkan diri dan meluangkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan kali ini. Saya Sezana Zafirah dari kelompok 2 dan kami di sini dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mula Warman angkatan 2020 mengadakan pertemuan ini untuk memenuhi tugas kuliah kami, yaitu mata kuliah pengantar Public Relation. Tugasnya itu untuk mewawancarai narasumber dengan tema Corporation Communication dan penerapannya. Dan kebetulan narasumber yang disarankan dari dosen kami, Bu Hairunisa, ialah Kak Dragono Halim yang memang punya ilmu di bidang tersebut. Jadi harapannya di pertemuan kali ini, Kak Dragono di sini bisa membagikan ilmu-ilmu kepada kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan layar saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Nindya Karima. Di sini saya mau bertanya. Dalam dunia bisnis itu kan sangat diketahui bahwasannya penting banget untuk sebuah perusahaan mempunyai visualisasi logo beserta tagline yang in front gitu. Bagaimanakah dengan Bineka.com? Apakah logo dan tagline saat ini memiliki korelasi dan hubungan tertentu? Jadi untuk masalah logo dan tagline itu adalah salah satu media komunikasi yang penting untuk memperkuat brand. Dalam artian logo dan tagline. Sebenarnya logo aja, kita ngomong logo dulu. Itu dipakai untuk menjadi identitas dari sebuah lembaga, apalagi bisnis ya. Nah, kalau untuk berbicara mengenai logo dan tagline Bineka saat ini, itu kan logonya seperti ini nih, yang saya tunjukkan dengan kursor ini ya. Nah, sedangkan tagline-nya itu, ini kita barusan ulang tahun di bulan Februari kemarin. Tagline-nya sebelumnya adalah belanja bisnis jadi praktis, dan kita akan mengubahnya menjadi Bineka bagi Indonesia. Teman-teman mungkin banyak yang mengira kalau Bineka.com itu seperti kayak online shop atau marketplace yang lain. Padahal sebenarnya Bineka ini melayani B2B. Business to business itu apa? Kalau teman-teman punya perusahaan itu perlu pengadaan, nah belinya ke Bineka. Nah, makanya tagline yang masih aktif sampai sekarang adalah belanja bisnis jadi praktis. Gitu. Untuk di level konsumen, itu ada dua jenis konsumen. Pertama adalah konsumen yang aktif, yang sudah dari dulu, dengan konsumen yang baru. Nah, teman-teman di sini kalau seandainya belanja nih ya di Bineka.com, itu berarti adalah konsumen perorangan. Mungkin nggak akan terlalu efek dengan istilah belanja bisnis jadi praktis itu. Atau mungkin juga akan justru lebih memilih marketplace lain yang harganya lebih murah gitu kan. Tapi untuk kliennya kami yang perusahaan termasuk pemerintah, karena kita juga melayani pengadaan buat pemerintah, layanan-layanan kita memang sudah lebih fokusnya ke situ. Nah, Bineka dan tagline-nya tadi itu menjadi satu kesatuan dengan identitas bisnis bahwa kita adalah penyedia untuk B2B dan penyedia untuk B2G. B2G itu business to government, bisnis untuk pemerintah. Jadi katakanlah nih, contoh nih, kantor Gubernur Kaltim yang di Jalan Gajah Mada itu pengen mengadakan atau membeli 100 perangkat laptop misalnya. Nah, itu kan mereka kan nggak bisa pergi datang ke toko di Jalan Danau Toba untuk beli atau di Jalan Pramuka untuk beli, kan nggak. Jadi mereka harus melakukan pengadaan. Nah, pengadaan itu ada prosedurnya dan tidak semua marketplace bisa melakukan itu. Nah, Bineka terdaftar di LKPP bisa untuk itu. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu jawabannya, Nindi. Kaitannya antara logo, tagline dengan komunikasi bisnis secara korporat. Sementara itu dulu. Selamat malam, Kak. Perkenalkan, saya Rizky Wardana. Saya ingin bertanya tentang slogan. Slogannya dari 1999 itu komputer web store. Terus 2008 berganti online store. Dan sekarang belanja bisnis jadi praktis. Apakah ada alasan khusus terkait perubahan slogan perusahaan yang terjadi di kala itu? Oke. Jadi sedikit cerita, kalau Bineka.com itu berdirinya pertama kali tahun 93. Tahun 93 itu menjadi ya toko seperti pada biasanya, perusahaan seperti pada biasanya. Kemudian di tahun 99
itu adalah pertama kalinya internet mulai booming di Indonesia. Dan CEO dan founder Bineka itu melihat kayaknya internet ini bisa jadi masa depan deh untuk perekonomian Indonesia. Pada saat itu belum ada yang namanya istilah e-commerce. Yang ada baru ada online store gitu ya. Jadi ketika tadi dibilang kenapa namanya adalah web store? Karena pada saat itu bineka.com, www.bineka.com itu hadir sebagai katalog online. Orang lihat barang dari situ, kemudian pada saat mereka ada yang ingin dibeli, mereka akan telepon ke customer service, ke sales kita. Jadi mereka hanya ngelihat website itu sebagai katalog, atau kalau misalnya teman-teman tahu ada Yellow Pages, ya itu jadi kita menampilkan barang-barang itu gambarnya lewat internet di bineka.com tahun 99. Nah, setelah sistem sudah berubah, orang tidak hanya bisa ngelihat, tapi juga bisa belanja langsung secara online, makanya berubah menjadi online store. Web store menjadi online store. Web store itu cuma toko tampilan doang, online store adalah toko yang bisa dibeli secara online barangnya. Walaupun tetap masih banyak yang pakai telepon juga. Gitu. Terus dari tahun 2000-an sampai ke tahun 2018 2019 otomatis kan kita dikenal sebagai online store nih. Online store kenapa? Karena kami menjual barangnya sendiri. Jadi kita nyetok sendiri, kita jual. Nah, kalau kita kan menyediakan sendiri. Akhirnya berubah menjadi belanja bisnis jadi praktis. Kenapa? Karena di tahun 2016 ke atas kita ingin menunjukkan bahwa e-commerce itu bukan hanya untuk menjual ke eceran, ke teman-teman ini, ke kita semua yang secara perorangan, tapi juga menjual ke perusahaan untuk pengadaan tadi. Kenapa? Kalau misalnya pengadaan perusahaan itu kan nggak seperti kayak orang datang ke toko, beli barang terus diambil, tapi ada dokumennya, ada bukti jalannya, kemudian pembayarannya juga bisa term of payment. Term of payment itu kalau pakai bahasa kita adalah bayarnya cicilan, bayarnya dimundur. Tapi kalau perusahaan kan memang panjangnya 30 hari doang, misalnya kayak gitu. Nah, jadi perubahan entitas bisnis sama perkembangan itu kelihatan dari web store tadi, cuma buat majang doang, kemudian menjadi online store, jualan barang secara online. Terus yang ketiga, belanja bisnis dari praktis. Kita pengen nunjukin bahwa belanja bisnis, belanja untuk pengadaan. Apakah saya udah jelas maksudnya ini? Sudah Jelas. Oke, terima kasih. Nah, ini dari yang saya dengar, Kak, saya mungkin punya 1-2 pertanyaan yang pertama ini mungkin agak berhubungan sama yang sebelumnya. Jadi Bineka ini sistemnya kalau saya bilang kasarannya itu mirip kayak toko grosir tapi online, bisa online gitu ya, Kak? Kayak istilahnya kayak bisa membeli segala keperluan sekaligus dalam satu tempat gitu aja. Nah, jadi kalau Bineka itu bisa dibilang toko untuk penyedia pengadaan. Nah, kalau pengadaan itu kan jumlahnya banyak, ya bisa dibilang grosir lah ya, secara online. Tapi walaupun kita grosiran online tadi untuk khusus elektronik ya, kita juga tetap membuka marketplace. Marketplace-nya ini bedanya dengan teman-teman yang lain, mereka tidak dianggap sebagai toko terpisah, tapi mereka dijadikan sebagai penyalur. Mereka menjadi supplier. Jadi kalau ada orang ingin beli barang itu tersedia oleh tokonya Ilham misalnya. Nah, jadi barang dari Ilham itu dibeli oleh, katakanlah diambil untuk Bineka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Barangnya Ilham tetap dibayar sebagai jual beli, dan Bineka itu memenuhi kebutuhan dari kliennya. Oke, Kak, mungkin satu pertanyaan lagi. Mungkin saya akan ingin ngomongin sedikit tentang branding dari bineka.com ini. Bineka itu karena fokusnya adalah ke perusahaan, otomatis brandingannya itu tidak pakai influencer, tidak pakai artis, tidak pakai YouTube, tidak pakai Instagram. Kenapa? Karena sasarannya kami adalah bagian pengadaannya perusahaan-perusahaan. Kalau teman-teman tahu istilahnya ada purchasing ya, ada bagian purchasing, bagian finance. Nah, fokus kita adalah itu. Jadi yang kita sasar adalah kawasan industri, perusahaan-perusahaan perkantoran, kemudian instansi pemerintah. Caranya kami bikin branding apa? Kebanyakan adalah bikin workshop, kemudian bikin sosialisasi, kemudian melakukan pendekatan ke asosiasi-asosiasi, contohnya kayak asosiasi manajer IT Indonesia, atau asosiasi pemerintah kota Indonesia, APKASI namanya, kemudian atau juga pemerintah kabupaten Indonesia. Kenapa? Karena
fokus kita sasarannya adalah bukan orang per orang, tapi lembaga dan institusi. Baik, sebelumnya mohon maaf Kak jika ada suara mengganggu di belakang. Saya ingin menanyakan sesuatu. Bagaimanakah pembagian job desk yang ada di Binika.com? Apakah job desk yang ada di Binika.com berbeda dari perusahaan yang bergerak di bidang yang sama? Kalau segi job desk, itu pasti sama. Tapi yang mungkin yang berbeda adalah struktur organisasinya yang berbeda. Struktur organisasi itu apa? Ada yang namanya marketing communication, Markom. Ada yang namanya brand communication, Brandcom. Ada yang namanya government relation. Ada yang namanya public policy relation. Kalau ada juga saya, ada yang public relation saja. Kemudian ada yang posisi saya sekarang adalah corporate communication. Nah, itu di setiap perusahaan e-commerce, itu strukturnya beda-beda. Setiap perusahaan punya struktur organisasi yang beda-beda. Kalau saya sendiri di Binika, corporate communication itu ada di bawahnya BOD. BOD itu para C-level, chief of CEO, CFO, dan segala macam. Jadi kita levelnya strategis gitu. Karena apa? Karena di Binika tidak ada markom terpisah, tidak ada brandcom terpisah, semuanya terpusat di corporate communication. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaannya teman Lopez tadi, saudara Lopez tadi, jadi struktur organisasinya yang berbeda-beda, tapi jenisnya pasti akan sama. Selamat malam, saya Reja Nur. Ya, saya mau nanya Kak, kan dalam ruang lingkupnya corporate communication kan salah satunya mencegah dan mengatasi krisis perusahaan. Nah, ya. Di Binika sendiri itu ada nggak suatu krisis yang pernah terjadi? Nah, kalau memang ada, itu langkah-langkahnya apa ya waktu itu? Langkah-langkah yang diambil pada waktu itu? Krisis komunikasi ya. Sebenarnya kalau misalnya mau lebih spesifikkan adalah krisis komunikasi ya. Karena kalau misalnya krisisnya krisis financial, krisis produk dan segala macam itu tentu di luar kita ya. Kalau untuk di Binika sendiri, krisis komunikasi itu dari level terkecil sampai level terbesar, itu kita kasih perhatian yang sama. Level yang terkecil itu apa? Misalnya ada customer yang komplain, kemudian di media sosial, di up dan segala macam, itu termasuk krisis komunikasi, tapi level kecil. Yang menangani adalah customer service gitu ya, CS gitu. Sedangkan kalau yang besar-besar, itu lebih banyak di level kebijakan. Saya ngambil contoh aja beberapa case. Jadi karena Binika ini mengadakan pengadaan untuk pemerintah daerah, kadang ketika ada isu atau kasus dugaan korupsi dari wali kotanya, bupatinya, untuk kepala dinasnya, untuk pengadaan sesuatu, nah kadang nama perusahaan Binika itu ikut juga disebut-sebut gitu loh. Pada saat ini terjadi, biasanya ada dua macam laporan. Pertama, laporan itu masuk ke tim legalnya Binika dulu, atau laporan itu ditemukan oleh tim saya, tim corporate communication. Kalau di level legal, kalau diterima oleh tim legal, mereka akan mengikuti semua prosedurnya, dan untungnya ya sejauh ini tidak pernah ada booming di media massa. Jadi masih bisa ditangani dalam level level regional. Belum ada yang heboh banget. Sedangkan kalau ada informasi itu diterima oleh tim saya duluan, maka kita akan memberitahu semua bagian terkait termasuk para direktur dan tim legal untuk memberitahu bahwa oh ada exposure seperti ini loh, ada dugaan korupsi loh, kita disebut begini. Tapi kita melakukan analisis, oh kita cuma disebut sebagai penyedia, tapi kita bukan disebut sebagai katakanlah orang yang terlibat dalam dugaan ini, misalnya kayak gitu. Jadi strateginya tentu disesuaikan dengan kasus yang terjadi. Iya, Kak. Kalau misalnya itu kayak tersebar ke publik gitu, Kak, itu gimana, Kak? Kesebar ke publiknya. Nah, makanya kalau misalnya ketika dilihat kesebar ke publik ini, publik yang seperti apa? Karena kalau Binika itu adalah tadi bukan marketplace yang retail, dan isunya itu bukan isu-isu yang level individu, orang itu akan membaca beritanya itu kemudian oh ya ini ada dugaan korupsi katakanlah, ya udah mereka kan anggap itu sebagai berita biasa aja. Jadi kita bisa cenderung untuk bisa memitigasinya di belakang. Dalam artian nggak heboh-heboh banget, karena orang juga nggak terlalu tertarik sama urusan korupsi daerah dan segala macam. Jadi kita cenderung bisa menyelesaikannya dengan baik. Gitu. Urusan yang terjadi misalnya dengan antara KPK dengan kepala daerah yang diduga melakukan korupsi tadi, itu antara mereka aja. Binika hanya muncul sebagai
penyedia bisnis yang kebetulan dibeli barangnya. Ya, Muhammad Ramadan Julistia. Saya ingin bertanya, Kak. Bagaimana cara public relation Binika IDCOM menjalin hubungan eksternal, khususnya dengan pemerintah? Apakah ada cara khusus yang rutin kita lakukan, Kak? Dalam hal government relations itu banyak banget yang kita lakukan. Baik dalam segi yang berhubungan dengan bisnis maupun yang tidak berhubungan dengan bisnis. Saya ambil contoh nih. Teman-teman pernah tahu nggak ada yang namanya LKPP? Lembaga Kebijakan Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah. LKPP itu bisa dibilang adalah marketplace-nya untuk pemerintah di seluruh Indonesia. Jadi dari mulai puskesmas sampai istana presiden, kalau dia ingin pengadaan sesuatu, mereka harus carinya lewat LKPP itu. Salah satu government relationship yang dilakukan oleh Bhinneka adalah Bhinneka kan sudah terdaftar menjadi penyedia di LKPP. Belum banyak marketplace yang bisa menjadi penyedia di LKPP. Jadi salah satu yang dilakukan adalah kita selalu comply. Comply ini dalam artinya mengikuti semua ketentuan. Jadi kita tetap bisa menjadi partner yang ada di LKPP. Itu salah satu bentuk government relations. Gitu. Dalam konteks government relations, Bhinneka berpartisipasi dan membantu sesuai dengan kemampuannya kami masing-masing. Tapi fokusnya adalah lebih ke UMKM dan khusus untuk B2B. Makanya hasil dari Bangga Buat Indonesia itu tadi, di pertengahan terakhir tahun 2020, pemerintah meluncurkan yang namanya Bela Pengadaan. Saya taruh di chat box ya. Bela Pengadaan ini apa? Bela Pengadaan ini adalah marketplace untuk pemerintah, tapi yang jualan di situ hanya boleh UMKM. Pada saat pemerintah itu bikin ini, Bela Pengadaan ini, mereka diskusinya dengan Bhinneka. Salah satu pihak yang diajak diskusi adalah Bhinneka. Nah, hasil-hasil dari government relations itu menghasilkan seperti ini. Ini yang di level besar. Jadi government relations itu banyak aspeknya. Yang berhubungan dengan bisnis itu yang tadi, tapi yang tidak berhubungan dengan bisnis juga ada. Nah, di sisi lain lagi apa ya? Misal CEO-nya Bhinneka itu Pak Hendrik itu diminta untuk sharing di forumnya BUMN. Nah, itu juga salah satu bentuk government relations. Kenapa? Karena kita bersedia untuk hadir sharing dengan orang-orang yang ada dalam lingkup yayasan juga milik pemerintah. Gitu. Jadi segala hal yang bisa kita bantu, segala hal yang bisa diarahkan ke sisi bisnis, kita arahkan ke sisi bisnis, segala hal yang bisa berdampak ke branding, itu kita jalankan di branding. Seperti itu ya, government relations-nya. Tapi masih banyak kok contohnya, itu hanya salah satu aja. Jadi kalau misalnya nih, ada orang mau pesan lewat bisa kan, nah ya. Itu tuh yang ngurusin marketing PR kah atau beda lagi divisinya? Kalau ada orang yang ingin belanja di Bhinneka, yang ngurusin tentu adalah pihak fulfillment. Jadi bukan marketing, bukan PR. Sales bertujuan untuk menjual. Marketing bertujuan untuk memperbesar cakupan informasi supaya banyak orang yang ingin beli. Gitu. Tapi pada saat orang sudah beli, itu sudah bukan urusannya marketing lagi. Itu adalah urusannya sales dan fulfillment. Fulfillment itu apa? Fulfillment itu dari mulai melayani pemesanan, kemudian melayanin, aku mau bayarnya lewat transfer aja, aku mau bayarnya lewat aja, aku mau bayarnya lewat aja. Nah, itu. Kemudian sampai lari ke persiapan barang di gudang, pengecekan barang di gudang, kemudian sampai barangnya itu dikirim oleh kurir. Nah, pada saat itu terjadi, orang PR, orang marketing sudah nggak ada urusan lagi sebenarnya. Ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan marketing dan PR, barulah mereka muncul. Misalnya, pada ntar lagi kan mau bulan puasa nih, bulan April ya, itu bulan puasa. Pada saat itu, tim marketing sudah membuat kampanye atau promo khusus bulan Ramadan. Nah, itu baru urusannya marketing. Nanti pada saat
promonya berjalan, jual belinya berlangsung, itu sudah ditangani oleh sales. Jadi beda fungsinya ya. Yang satu itu buka pintu cari orang, yang satu ngelayanin. Saya mau nanya Kak. Saya Abdul Ali Rajani. Jaringan juga ya. Kedengaran walaupun agak mendem. Seperti apakah Bhinneka menjalankan program corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat? It's hard to handle. So, tantangannya seperti apa? CSR atau corporate social responsibility itu kalau di kami percaya ada dua bentuknya. Yang pertama, hanya sekedar mengasih, menyumbang, berdonasi. Tapi yang satu lagi adalah yang bisa memberdayakan. Nah, kami di Bhinneka itu jarang atau relatif tidak terlalu sering memilih yang sekedar menyumbang begitu. Karena apa? Karena itu kita fokuskan ke kondisi-kondisi yang sesuai. Contoh kayak kemarin waktu banjir di Kalimantan Selatan, waktu ada musibah di Mamuju. Nah, pada saat itulah baru yang namanya donasi-donasi diperlukan. Tapi pada saat tidak sedang ada musibah seperti itu, CSR yang dilakukan oleh Bhinneka itu lebih ke teknologi. Yang terbaru adalah kita membantu Diskominfo Bandung, Diskominfo Jawa Barat untuk memasang smart pole atau tiang pintar. Nah, di tiang pintar itu pertama ada Wi-Fi-nya, ada kamera surveillance-nya, ada panic button-nya, dan ada beberapa modul-modul yang lain. Fungsinya buat apa? Pertama, selain menjadi sarana publik yang bisa digunakan oleh masyarakat, command center atau pusat datanya Diskominfo Jabar itu juga bisa melakukan pengecekan. Jadi itu dipakai buat monitoring. Yang Bhinneka berikan dengan smart pole tadi adalah perangkat itu. Perangkat yang bisa membantu Diskominfo Jawa Barat untuk melakukan pengawasan. Dan karena ada Wi-Fi-nya, itu bisa dipakai untuk warga sekitar yang ada di lapangan itu tadi atau di fasilitas publik itu tadi. Nah, itu CSR yang kita lakukan, yang lebih kita pilih. Terus tantangannya apa? Ada tantangan internal, ada tantangan eksternal. Kalau tantangan eksternal, itu lebih sering terjadi dalam konteks teknis. Ya kayak gini nih, kalau masang, tukangnya bermasalah, kemudian ada error-error, ada penyerahan, serah terima, dan segala macam. Sedangkan kalau di internal apa? Kita di Bhinneka itu memutuskan CSR ini penting apa tidak, CSR ini sesuai apa tidak, CSR ini tuh sudah tepat atau tidak. Bukan hanya sekedar ngasih ikan gitu loh, tapi ngasih jala ke penerimanya. Gitu. Dan kalau teman-teman lihat kan mungkin ada nih perusahaan pipa, itu kan kasih CSR-nya adalah penyediaan air di NTT di mana. Nah, karena kita perusahaan teknologi, kita lebih fokusnya ke barang-barang yang bersifat teknologi. Gitu. Oke Kak, saya Muhammad Nur Firdaus. Sebelumnya saya mohon maaf Kak ya, off cam soalnya jaringannya nggak mendukung. Nggak apa-apa. Di era pandemi ini kan semua perusahaan itu mengalami penurunan Kak ya? Ya. Nah, rata-rata itu citranya tuh turun. Jadi apakah perubahan yang diterapkan oleh PR Bhinneka.com untuk menunjang citra positif perusahaan selama pandemi berlangsung? Itu aja Kak, makasih. Oke, aku pengen mengklarifikasi dulu. Yang tadi aku iyakan itu adalah penurunan dalam sisi bisnis loh. Tapi kalau dalam segi citra, kamu bisa jelasin nggak? Kira-kira citra yang seperti apa sih yang menurun? Soalnya jadinya halnya agak tidak nyambung ya. Pertama gini, ketika kamu tadi bicarakan soal penurunan, yang penurunan itu adalah kondisi bisnis, volume bisnis, dan kapasitas bisnis. Tapi kalau secara image, secara citra, perusahaan itu tetap bertahan dalam kondisinya dia sebelum pandemi. Kecuali kalau dia ada masalah, misal dia melakukan pemutusan masa kerja atau PHK besar-besaran, kemudian dia tidak mampu mengelola finance-nya pada saat lagi pandemi, atau mungkin dia ada kasus, atau dia misalnya melakukan penimbunan masker, nah itu baru sisanya turun.
Yang terjadi pada Bhinneka, kalau teman-teman tadi masih ingat ya, kan pada saat masih tengah-tengah pandemi, ketika banyak orang yang tidak tidak dilanjutkan kontrak kerjanya, Bhinneka memberdayakan mereka secara UMKM untuk bikin masker kain, dan masker kain itu disebarkan ke seluruh Indonesia dengan hanya sekitar Rp1.000 untuk 2 lembar. Nah, di situ kalau teman-teman pikir secara logika, itu kan menaikkan citra Bhinneka sebagai perusahaan yang masih mampu melihat dan mampu memberdayakan UMKM di masa pandemi. Tapi dari sisi Bhinneka sendiri, itu tuh business as usual. Dalam artian citra kita tidak mengejar citra itu. Yang kita ingin lakukan adalah banyak sumber daya yang bisa disalurkan, dan banyak orang yang lagi butuh masker. Jadi kita menjembatani itu. Tapi Bhinneka karena fokusnya ke B2B untuk procurement, jadi kita mencoba untuk mempertemukan sisi hulu ekonomi dengan sisi hilir. Secara citra itu positif, malah meningkatkan. Tapi bukan berarti kita mengejar itunya. Kita justru mengejar pergerakan bisnisnya gitu loh. Jadi fungsi antara marketing, fungsi antara communication dipaduin gitu. Tapi kalau yang kamu maksud adalah penurunan dari sisi bisnisnya, semua perusahaan mengalami penurunan. Makanya kan mall tutup. Nah itu penurunan, tapi dari sisi bisnis. Dari sisi citra mereka nggak mengalami perubahan apa-apa. Begitu. Jadi mungkin bisa dibedain ya. Firdaus ya. Oke Kak, makasih Kak. Kakak, Iya, sama-sama. izin Ya. konfirmasi yang dimaksudkan Daus tadi. Itu tuh kan selama pandemi ini pastinya ada perubahan gitu. Mungkin sekarang tuh nggak bisa kumpul-kumpul rame-rame. Sedangkan tadi dijelaskan maksudnya tuh lebih kayak workshop, terus mendekati asosiasi seperti itu. Nah, yang di sini ini kan bukan citranya yang menurun, tapi strategi untuk menunjang citra itu apakah ada perbedaan itu? Tapi tadi pertanyaannya cuma menjawab sih Kak. Oke, jadi aku juga mungkin menjelaskan ya. Jadi supaya tidak salah istilah, yang kalian maksud itu bukan citra, tetapi brand exposure. Exposure ini artinya keterpaparan orang terhadap brand, terhadap mereknya kita, jenamanya kita. Baik, jadi sudah terjawab semua ya pertanyaan dari teman-teman sekalian. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan tadi dapat berguna dan dapat kami terapkan juga di kesempatan berikutnya.